make it overnight, making the world my own. So hold tight, I hope you enjoy the show. Turning down the lights low, open up the window. Don't you wanna pop? Untuk melaksanakan wawancara tentang sekolah tersebut ini. Jadi ini untuk mata pelajaran perbandingan sekolah Islam di negara luar. Jadi kami bertiga, ada teman saya Putri Azilia Putri dan Balaya Abdul Qadir. Jadi kami mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan, boleh Ibu jawab dan Ibu tolak pertanyaan kami. Oke, yang pertanyaan pertama Bu, jadi kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah ini tersebut? Sebelum saya jawab, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Eli Marlina SPD. Kebetulan saya di sini sebagai wakil kurikulum ya. Langsung saya jawab. Kurikulum yang digunakan di MTS Mata Garuda ini kurikulum merdeka. Baru setahun berjalan. Berarti baru setahun ya? Iya, baru 1 tahun berjalan. Semisal yang tujuan sekolah ini dibentuk di lingkungan sekitar ini untuk apa Bu? Untuk apakah ada tantangannya atau tidak? Kalau untuk tantangan pasti ada ya, pasti ada. Terutama masyarakat di sini kan beragam tuh. Jadi kebanyakan agamanya juga banyak. Terus tuh untuk yang backgroundnya Islam, alhamdulillah yang di Kakang Kuda ini baru kita. Jadi dari situ kita mencoba membuka pandangan masyarakat bahwa sekolah madrasah ini kami anggap lebih unggul dari sekolah umum biasanya karena kami punya poin lebih, yaitu mengenai agamanya tidak sama dengan sekolah umum, dan ingin mengajak masyarakat biar lebih tahu bagaimana mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan perilaku Islamnya. Jadi membentuk moral juga Bu. Iya, betul. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bu. Jadi kan setiap sekolah itu pasti ada misi dan misinya. Mungkin Iya. Ibu bisa jelaskan nanti biar kami promosikan apabila ada tertarik di luar nanti masyarakat di luar ingin di sekolah segini, biar kami perkenalkan sekolah tersebut ini. Mungkin dari visi misinya gitu. Iya. Kalau visinya yaitu mempunyai berbagai ilmu pengetahuan dan berakhlak nul karimah. Nah itu kalau misinya ya pertama kita ingin siswa-siswi kita unggul dalam pengetahuan umum maupun agama. Lalu kami juga punya program yang memang agak beda dari sekolah sekitarnya, dan alhamdulillah dengan program itu kita setiap tahunnya bisa merekrut siswa-siswi walaupun sedikit tapi meningkat dari sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar sini. Mungkin ini bisa Ibu jawab atau tidak Bu. Jadi kan yang dikenal sekolah ini kan bukan negeri. Ya. Jadi bagaimana sistem pembayarannya, atau per bulan ataupun per semester, mungkin Ibu bisa jelaskan atau sebagian lah jelaskan atau sebagian enggak gitu. Sama, karena kami dari sekolah swasta ya, dianggap mandiri gitu kan. Berarti kami juga tidak munafik, kami perlu dana. Memang kami dapat juga dana BOS, tapi untuk dana BOS kan tidak bisa menghandle semua pembiayaan yang ada di madrasah ini. Jadi kami narik SPP setiap bulannya ya. Mungkin kalau kita lihat-lihat ya yang ada di kota Jambi ini, SPP yang kita tarik itu lebih rendah, iya, daripada sekolah swasta lainnya. Mungkin
bisa dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin Pak pertanyaan juga dan pertanyaan juga dari Thailand nanti. Bisa ya? Jadi Bu, langsung saja Bu. Iya, boleh. Jadi untuk apa keadaan peserta didik di sini siapa? Seluruhnya. Kita dari kelas 7 sampai kelas 9 untuk data yang sekarang ya itu ada 310 siswa siswi dari kelas 7 sampai kelas 9 ya 310 siswa siswi. Jadi untuk apa Bu, keadaan dan jumlah guru di sini berapa? Kalau kita lihat ya kalau untuk setiap beban jam kerja saya kira memenuhi ya. Kita semuanya ada 27 dengan kepala madrasahnya. 27 dengan kepala madrasah. Karena kan di rombel kami baru 12 rombel. Iya, 12 rombel. Bisa Ibu jelaskan sedikit atau tentang sejarah sekolah ini dari awal sampai membangun sekolah di sini? Ya, pendirinya itu kepala madrasah kita sendiri ya, Bapak Junmais Agi MPD pada tahun 1991. Disitulah beliau pertama kali mendirikan madrasah ini. Awalnya swasembada bagi masyarakat. Ya, pertama kita hanya punya 3 kelas, itu dengan setiap kelasnya siswanya paling banyak 12 orang setiap kelasnya. Itu hanya satu kelas. Alhamdulillah berkembang pada tahun itu melonjaknya dimulai pada tahun 2005. Itu mulai ada peningkatan, kita menjadi setiap rombelnya 2 kelas, setiap tahunnya bertambah, ada yang rombelnya kelas 7-nya 2 kelas, kelas 8-nya 2, terus tuh besoknya bertambah lagi, kelas 7 3 kelas, 8, 9 setiap tahun sampai sekarang alhamdulillah. 2025 ini peningkatannya alhamdulillah, tadinya kita cuman ada 8 rombel. Iya, kita nambah jadi 4 rombel. Tapi untuk memang tahun ke depan kami memang dibatasi penerimaannya, kendalanya kami tidak punya ruangan. Ruangan kami kurang gitu. Iya, kendalanya di situ. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin Bu, mungkin ada pengaruh atau pergantian kurikulum terhadap proses pembelajaran Bu? Pendarian dulu Bu. Ya, dari K13 Ada susah dari gurunya atau siswanya di pelajarannya Bu. Untuk saya rasa kalau perubahan itu kan hanya sebatas judul. Iya, sebatas judul, cuman pelaksanaannya sama, cuman ada poin plusnya, ya kan, dari K13 ke Kumar. Ya, dari Kumar itu. Kalau Kumar kan ini lebih banyak, sama dengan K13 juga lebih banyak siswa yang aktif. Iya, yang aktif. Guru hanya sebagai narasumbernya hanya sebagai ini kan. Terus mereka kelihatannya kalau dibandingkan dengan K13 dan Kumar ini, dia lebih asik di Kumar karena di Kumar ini anak lebih kreatif karena munculnya P5 tersebut. Nah, iya, munculnya dari situ itu lebih ini gitu, antusiasnya lebih besar dari ini. Perubahan itu ada. Tengok di situ kan ya, biaya karena peserta didik